Suara nyaring sirene peluncuran Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara 24 Februari lalu seakan senada dengan tingginya kekhawatiran masyarakat dengan adanya lembaga pengelola dana investasi yang digadang-gadang bisa menjadi sovereign wealth fund seperti halnya Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memastikan Danantara bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, tidak hanya penegak hukum. Danantara bertugas mengelola semua aset badan usaha milik negara, termasuk dividen yang selama ini menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembentukan Danantara diatur dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan akan mengelola 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun rupiah dengan nilai investasi awal sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325,8 triliun rupiah. Inilah yang membuat publik terkejut. Apakah ini hanya akan menjadi proyek ambisius para penguasa? Pendiri startup investasi Raymond Chin menilai sebaiknya pemerintah memperbaiki gap yang jauh antara plan dan eksekusi jika berkaca pada program-program sebelumnya. Yang terjadi di Indonesia berdasarkan track record, plannya bagus-bagus. Aku ngeliat program, kebijakan, proyek-proyek semuanya itu ambisius dan nge-tackle core problem dari masyarakat Indonesia. Kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. That's the end goal. Tapi selalu ada gap yang lumayan jauh dari rencana, strategi, kepada eksekusi. Di tengah-tengah ini kan good governance, meritokrasi, memilih berdasarkan profesionalitas yang non-partisan, non-bias gitu. Gara-gara sering terjadinya track record ini yang miss nih, strateginya bagus, tanpa eksekusi yang bagus, hasilnya pasti jelek. Dan itu worry kritisnya masyarakat sih. Secara langsung, masyarakat akan merasakan manfaat dari Danantara dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan layanan publik, serta penyediaan program sosial yang lebih luas. Contohnya, dimulai dari pembangunan rumah sakit, perbaikan transportasi umum, hingga akhirnya berakhir ke tujuan awal, yakni menuju kesejahteraan yang lebih merata. Aku pilih banyak lapangan pekerjaan sih Kak, karena ntar kan kalau misalnya banyak lapangan pekerjaan, otomatis pengangguran juga makin dikit, buat ngajuin kredit juga yang nggak sebanyak itu gitu. Saya lebih ingin ini lebih banyak pekerjaan sih sebenarnya, lapangan pekerjaan. Cuman ya kan fokusnya Danantara ini meningkatkan efisiensi APBN ya. Kalau utamanya kan sebenarnya penggandaan duit ya. Danantara merupakan gabungan dari Aset Indonesia Investment Authority dan 7 BUMN yang akan dikelola di tahap awal. Rosan Ruslani pun ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai CEO Danantara, dibantu Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer dan Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer. Dengan komposisi ini, Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan menjelaskan adanya risiko bercampur baurnya regulator dan operator. Selain itu, persoalan tata kelola dan transparansi menjadi hal penting untuk masa depan lembaga ini. Salah satu aspek penting di dalam persoalan GCG, transparansi tidak ada sehingga kemudian ada dana yang masuk ke regulator, ke dalam hal ini Perdana Menterinya gitu, Pak Najib itu. Nah, ini bukannya nggak mungkin karena orang-orang kita itu soal menggocek begitu, itu jago Mbak. Karena gini ya, misalnya gini, itu kita kan bisa aja korupsi, potensi korupsinya itu kan bisa juga pada selisih suku bunga. Makanya pengawasannya betul. Nah, dalam pengawasan itu ada kan di dalam manajemen risiko itu dikenal dengan istilahnya 4 eyes. Jadi ada 4 mata. Keputusan tidak boleh dibuat oleh 2 mata, oleh 1 orang. Karena memang asetnya begitu besar, siapapun yang mengelola
pasti ada rasa terganggu. Diluncurkannya BPI Danantara menjadikan lembaga ini masuk jajaran Sovereign Wealth Fund atau SWF terbesar di dunia. Salah satunya Temasek Holdings milik Singapura yang disebut-sebut menjadi inspirasi Presiden Prabowo meluncurkan Danantara karena dikenal sebagai salah satu super holding tersukses di dunia. Beberapa hal yang mendukung kesuksesan Temasek diantaranya memiliki struktur operasional yang baik serta direksi yang terdiri atas profesional independen. Kinerja keuangan yang solid dan berinvestasi dengan diversifikasi yang luas mencakup berbagai sektor serta pasar global. Ini berbeda dengan kasus One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang berakhir kehilangan visinya akibat isu korupsi dan politik, hingga The Guardian menyebut sebagai world biggest financial scandal. Kedua contoh ini memberi wawasan pentingnya tata kelola yang kuat serta pengawasan independen yang jauh dari intervensi politik. Belajar dari kasus 1MDB, anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menilai pemerintah wajib terbuka kepada publik. Kekhawatiran berakhir kayak 1MDB di Malaysia ini menurut saya menjadi alarm bagi pengurus Danantara itu sendiri. Jadi menurut saya pengelolaan 1MDB ini karena tidak mengikuti GCG. Jadi kurangnya akuntabilitas dan integritas. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Presiden Prabowo bahwa Danantara ini dapat diaudit oleh siapapun, kapanpun, dan publik saat ini banyak yang optimis dan banyak yang pesimis. Nah, yang terpenting pemerintah harus menjelaskan terkait Danantara ini sendiri dengan detail dan menyeluruh agar publik ini bisa paham maksud dan tujuannya dibentuknya Danantara. Publik jelas akan mendukung itikat baik pemerintah melalui Danantara ini. Bukan hanya menjadi pengelola dana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional, Danantara diharapkan bukan retorika semata. Diproyeksi sebagai game changer menuju pertumbuhan ekonomi, Danantara akan memulai sejarah perjalanan menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari kita kawal.